Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang membangun merek yang kuat. Perkenalkan, saya sendiri, Raka, akan menjelaskan tentang menciptakan ekuitas merek. Inti dari merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah besar komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Pemasaran merek abad ke-21 yang berhasil harus unggul dalam melaksanakan proses manajemen dari merek-merek strategis. Proses manajemen merek strategis mempunyai 4 langkah utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan posisi merek. Yang kedua, merencanakan dan mengimplementasikan pemasaran merek. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Yang keempat, menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri Pandey Nyoman Triaputra, NPM 052. Pembangunan ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 kumpulan utama penggerakan ekuitas merek, yaitu 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas. 2. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran. 3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lainnya. Memilih elemen merek. Kriteria pilihan merek, mengembangkan elemen merek, merancang kegiatan pemasaran holistik. Adapun alat atau pendekatan yang mereka pilih, pemasaran holistik menekankan 3 tema baru yang penting dalam merancang program pemasaran penggunaan merek, yaitu 1. Personalisasi, 2. Integrasi, 3. Internalisasi. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Cara ketiga dan terakhir untuk membangun ekuitas merek sebenarnya adalah meminjamnya. Maksud dari kata meminjam di sini adalah menciptakan ekuitas merek ke informasi lain dalam ingatan yang memperlihatkan arti bagi para konsumen. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi dengan penetapan merek dengan negara atau wilayah geografis lainnya, melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya IKD Hendra Dwi Payana Putra, NPM 207. Materi kali ini yaitu pengukuran ekuitas merek. Karena kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran, ada 2 pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama, pendekatan tidak langsung, menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Yang kedua, pendekatan langsung, yaitu pendekatan yang menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi dan pemasar dapat menerapkan keduanya. Dengan kata lain, agar ekuitas merek dapat melaksanakan fungsi strategis yang berguna dan memandu keputusan pemasaran, pemasar harus benar-benar memahami sumber ekuitas merek dan bagaimana sumber itu mempengaruhi hasil yang diharapkan. Bagaimana bila sumber-sumber itu dan hasil berubah seiring dengan berjalannya waktu. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nama saya IKD Ari Riarto, NPM 214. Saya akan menjelaskan pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tentang pemasaran jarak pendek, dengan mengubah pengetahuan mensukseskan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan.
Penguatan merek sebagai aset perusahaan yang umurnya panjang. Merek perlu dikelola dengan seksama sehingga nilainya tidak terus menyusut. Revitalisasi merek, perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Sekian present dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Ikadek Alit Arianto, MPM 056. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau brand strategic, perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unit yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara penetapan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan punya 3 pilihan utama. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang sudah ada. Perusahaan merek dapat diklarifikasikan menjadi 2 kategori umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, perusahaan lini. Yang kedua, perusahaan kategori. Keputusan penentuan merek. Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah perlu mengembangkan nama merek produk. Penentuan merek merupakan satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. Komoditas merupakan produk yang begitu mendasar sehingga tidak dapat didepresiasikan secara fisik dalam pikiran konsumen. Pelosan merek atau brand excitation. Dengan mengakui bahwa salah satu aset paling bernilai adalah merek, banyak perusahaan memutuskan untuk mengungkit aset dengan memperkenalkan sejumlah produk baru. Dalam beberapa nama merek yang paling kuat, kebanyakan produk baru sesungguhnya adalah perusahaan lini. Keunggulan peluasan merek. 2 keuntungan utama dari peluasan merek adalah bahwa merek dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Keuntungan perusahaan merek yaitu 1. Meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. 2. Memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Kekurangan perusahaan merek. Pada sisi lain, peluasan lini bisa menyebabkan nama merek tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Ries dan Truth menyebutkan ini. Perangkap peluasan ini. Pencarian merek terjadi ketika konsumen tidak lagi mengasosiasikan merek dengan produk yang spesifik atau produk yang sangat sempurna dan mulai tidak terlalu banyak berpikir tentang merek. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kesalahan dalam penampilan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kami ucapkan terima kasih.